Halo semuanya, selamat datang di Asistensi Elektronika 1. Kali ini kita akan membahas tentang PR2. Untuk PR1 kemarin nggak ada pembahasan karena soalnya cukup mudah dan sebenarnya itu uh, soal contoh, soal example 16 bisa dilihat di buku halaman 19. Jadi kalau mau tahu kalian jawabannya udah benar atau belum sih gitu, bisa cek ke buku aja di halaman 19. Oke. Sekarang kita akan bahas PR2. Mungkin sebelumnya maaf kalau agak berisik karena ini lagi hujan deras banget. Aku akan berusaha untuk menjelaskan selantang mungkin biar background suaranya nggak kedengeran. Oke, kita masuk ke nomor 1. Jika sebuah transformator atau trafo memiliki perbandingan lilitan 8:1, berapa tegangan RMS sekunder? Berapa tegangan puncak sekunder? Asumsikan tegangan primer harus 20 RMS. Oke, ini masih belum masuk ke materi diodanya ya. Ini masih materi trafo, transformator. Mungkin di SMA udah pernah. Rumusnya kan ini ya, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Jadi yang udah kita tahu apa aja nih, V1, N1 sama N2. Yang kita cari V2. Jadi kalau kita mau cari V2, rumusnya jadi gini ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Nah, ini voltnya volt apa? Ini volt RMS, karena harus 20 itu VRMS. Jadi ini V2 RMS ya. Nah, sekarang dia tanya juga berapa tegangan sekundernya. Oke, ini juga udah biasa. Di SMA mungkin udah pernah diajarin gimana cara nyari VRMS. Rumusnya nah, sekarang yang ditanya adalah VP-nya. Berarti VP sama dengan VRMS kali akar 2. Nah, sekarang kita udah tahu VRMS, jadi tinggal masukin aja. 15 akar 2. Ini kalau nggak salah kira-kira sekitar 21 volt. Oke, aku barusan cek di kalkulator dan benar ya 21. 21,2. Oke. Lanjut kita ke nomor 2. Nah, ini baru masuk ke soal dioda. Itu tegangan puncak beban atau peak output voltage dan tegangan DC beban atau DC output voltage dari rangkaian berikut menggunakan dioda ideal dan aproksimasi kedua. Oke, jadi ini rangkaian apa? Mungkin kemarin nggak di PPT-nya Pak Jati. Ini sebenarnya rangkaian half wave rectifier. Tapi half wave rectifier yang ini ditambahin transformator sebelum sebelum rangkaian rectifiernya. Jadi tegangannya harus diganti dulu. Jadi yang kita pakai V2-nya. Nah, baru itu kita bisa hitung hasil rectifiernya seperti apa. Oke. Yang pertama, hitung tegangan puncak beban. Tegangan puncak itu VP kan, karena dia diodonya ideal. Jadi VP out-nya sama dengan VP atau VP in atau VP2 ya, sama aja lah ya. Sama dengan ya ini yang kira-kira 21 volt ini. Terus tegangan DC beban. VDC itu sama dengan VP per
pi. Jadi ini 21 per pi. Berapa? Nah, kita cek aja. 21 bagi pi. 6,68 volt. Oke. Sekarang kita masuk ke soal B. Pakai aproksimasi kedua. Apa bedanya? Bedanya adalah di VP-nya. Karena dia pakai aproksimasi kedua, jadi VP dikurangin tegangan diodanya ya. Berapa? 0,7 volt. Jadi 21 dikurang 0,7 sama dengan 20,3. Sekarang kita cari VDC-nya. VDC-nya sama kayak yang di atas, rumusnya VP per pi sama dengan, nah ini 23 volt, 20,3 per pi. Cari aja 20,3 dibagi pi. Ya kalau udah kuliah nggak usah ngitung sendiri lah ya, pakai kalkulator aja, nggak ada yang melarang. 6,46 ya, kira-kira 6,5 lah. 6,5 volt. Oke, selesai nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, ini rangkaian apa nih? Ini dilihat dari kotak di sebelah kanannya mungkin udah kelihatan ya, kalau itu adalah bridge rectifier. Nah, ini kan sama ya kumparannya 8:1, jadi udah kita nggak usah cari lagi V2-nya. Langsung masuk aja ke soal A, berapa tegangan puncak outputnya. Nah, kalau di bridge rectifier ini kan dia pakai 4 dioda, tapi sebenarnya ketika tegangannya masuk di satu arah, misal yang positif, misalkan yang masuk yang positif itu dia melewati 2 dioda ya kan, terus ketika masuk tegangan yang negatif itu juga dia melewati 2 dioda. Nah, jadi itu akan berpengaruh ke tegangan puncak outputnya, sehingga VP out-nya itu adalah VP dikurangi 2 kali tegangan dioda, yaitu 1,4 volt. Sama dengan tadi 21 volt dikurangi 1,4 volt. Jadi ini kira-kira 19,6 volt ya. Oke, dapat nih A. Sekarang soal B. Nah, apa itu tegangan rata-rata? Tegangan rata-rata itu sama dengan tegangan DC ya. Jadi ini B dan C, ini gue jadi satu aja. VDC sama dengan 2 VP per pi sama dengan 19 kali ya, 2 kali 19 dibagi pi. Kalau ada yang nulis 19,8 itu juga udah termasuk benar, karena mungkin tadi di awal dapat V2-nya 20 dapat V2 atau VP-nya 21,2 volt ya. Beda 0,2 volt. Berapa tadi ini? 2 kali 19,6 bagi pi. 12,48 lah ya. Volt. Oke, gitu aja. Kita udah dapat A, B, dan C. Nah, sekarang yang D. Kita kan udah dapat nih tegangan peak-nya ya. Jadi kita udah punya pegangan kira-kira wave kita bakal kayak gimana. Kalau secara teori mestinya dia kayak
misalkan ini VP, misalkan ini VP berapa tadi, jadinya 19,6. Harusnya dia kayak membuat gini, ya gitulah ya. Ya mungkin wave-nya nggak seragam, tapi teorinya seperti itu. Nah, sekarang coba kita cek di simulasi apakah asumsi kita benar atau enggak. Oke, jadi sekarang kita coba cek gimana dari simulasi apakah betul jawaban kita tadi secara teoretis. Ini aku nggak gambarin trafonya karena terlalu ribet dan kayaknya di sini juga nggak ada. Ini aku pakai multisim online, bisa coba cek ke multisim.com. Kalau kalian males bikin rangkaian pakai software mungkin karena loadingnya lama atau gimana, bisa pakai yang online. Dan ini bisa diakses di mana aja, kalian buka di HP juga bisa. Tapi yaitu mungkin komponennya nggak terlalu lengkap, jadi kayaknya kurang cocok kalau dipakai buat praktikum, ya mata kuliah praktikum elektronika. Oke, nah mungkin aku kasih tahu sedikit. Di sini kita bisa lihat skematiknya. Terus kalau kita lihat ke sini, ini ada grafiknya. Kalau di sini kita bisa lihat split. Terus oh ya, mungkin di skematik ini juga kelihatan kalau diodanya ngadepnya seperti ini, nggak miring, karena emang nggak bisa dibuat miring kalau di sini. Tapi ini representasi yang sama, cuma nggak dimiringin aja. Nah, terus kita udah masukin di sini 15 VRMS, karena tadi kita udah hitung 1/8 dari 120 VRMS itu 15 VRMS. Dan kita pasang voltmeter di sini. Ini dia otomatis nge-refer ke ground ya. Atau kalau misalkan kalian mau pakai osiloskop di software multisim atau di ZDE, dipasang satu kaki di sini, satu lagi pasangnya di ground. Maksudnya di kabel ini ya, di kabel yang menghubungkan antara R beban sama ground. Karena itu yang akan kita cari, tegangan antara R beban dengan ground. Ya udah, coba kita run aja. Oke, stop. Nah ini udah kelihatan mirip ya, kayak yang teori kita tadi, cuma mungkin ini terlalu gede. Coba di setting aja. Oke, mungkin ini udah kelihatan lebih jelas, atau kalau kita buka grafernya aja, ini udah kelihatan lebih jelas, lebih mirip. Ada gunung-gunungnya. Dan ini kita lihat dia river pertamanya di 0 ya, beberapa milivolt ini ya, kita bisa bilang dia 0 volt. Dan coba kita lihat peaknya. Ya, peaknya di sekitar 19,6 ya. Jadi udah mirip dengan hasil hitungan kita tadi, 19,6, ini 19,67 ya, mendekati 19,7. Oke, berarti kita udah terbukti tadi teorinya benar. Yeay. Mungkin untuk materi ini aku sarankan untuk kayak bikin catatan atau rangkuman gitu. Mungkin bisa bikin kayak tabel gitu ya. Ya, atau rangkuman juga boleh sih. Yang isinya gambar skematik rangkaiannya, judulnya apa, misalkan kayak half wave rectifier, terus ada gambar rangkaiannya, terus mungkin boleh dimasukin rumus kayak tadi VP, VP out, VDC gitu-gitu, sama gambar gelombang outputnya. Untuk lebih mempermudah aja kalau kalian mau belajar buat ujian, jadi kalian mungkin nggak usah
apa ya, nggak usah, mungkin kalau dari buku kan kayak panjang banget gitu, jadi kalau udah bikin rangkuman kan lebih gampang belajarnya. Mungkin bisa ditambahin juga keterangan kayak secara teoretis kenapa rangkaiannya outputnya bisa seperti itu misal. Oh iya, sama kalau misalkan materi ini masih menurut kalian belum jelas atau masih membingungkan, aku kasih rekomendasi untuk belajar dari internet. Aku akan drop beberapa link yang menurut aku bagus dalam artian kayak materinya komprehensif, uh, cukup lengkap, tapi ringkas dan mudah dimengerti, dan gambarnya menarik gitu, jadi membuat semakin mudah untuk dipahami. Aku akan cantumin linknya di kolom deskripsi. Oke, gitu aja untuk pembahasan kita PR2 ini, semoga bermanfaat.